Shalom teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Ada sukacita ya di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sukacita baru, tahun baru ya. Yoi dong. Oke, kita mulai pujian ini. Yang pertama ya, yang semangat ya. Segala
kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Buanglah sisa-sisa tahun kemarin Tuhan yang kami gak sesuai dengan-Mu Tuhan Yesus, dan ubahlah kami Tuhan di tahun yang baru ini untuk menjadi anak-anak pilihan-Mu Tuhan Amin Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai tahun yang baru ini dengan semangat memuji Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu yang kedua ya. Semangat.
jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kata Kau besertaku, dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas pimpinan-Mu Tuhan, selama puji-pujian pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berkatilah hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, agar firman-Mu yang disampaikan Tuhan dapat kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, shalom guys. Apa kabar? Udah tahun 2002 nih. 2002, salah. 2022. Begitu. Oh, luar biasa. Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam perenungan ibadah pada pagi hari ini.
kita akan membahas pahlawan iman. Selama 1 bulan ini kita akan membahas pahlawan iman. Khususnya di minggu ini kita akan bahas tentang seorang yang bernama Yosua. Bukan Yosua yang diopok-opok ya. Sekarang Yosua udah gak diopok-opok lagi, kata lagunya wis beda. Tapi ini Yosua yang memimpin bangsa Israel merebut Kanaan. Pembahasan kita pada hari ini ada di dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Kalian sendiri baca ya di rumah ya. Kak Fendi sangat berharap sekali kalian ikut ibadah pada minggu ini juga sama-sama dengan Kak Fendi untuk sama-sama belajar. Karena Kak Fendi juga masih perlu banyak belajar. Teman-teman pasti tahu segala sesuatu untuk maju, untuk melangkah ke depan akan selalu ada yang namanya tantangan, akan ada yang namanya masalah, akan ada yang namanya ujian. Mungkin kalian sempat berpikir dari selama pandemi 2 tahun ini, ngegame aja Kak, aku lulus. Kidding ya, bercanda ya. Ada yang sampai waktu dulu tapi tidak dapat WA lucu, pahlawan COVID, kerjaannya tidur. Padahal di tengah masalah ini lucu ya. Oke, kita mau belajar pada hari ini tentang yang namanya Yosua, bagaimana imannya dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Pada minggu ini judul firmannya Kak Fendi kasih judul Jericho no more with faith. Jericho no more with faith. Jatuhnya Jericho, aka dalam arti Jericho no more with faith. Yosua mendapat mandat sebagai pemimpin bangsa Israel setelah Musa. Musa tidak diizinkan Tuhan untuk sampai kepada Kanaan. Dia hanya dipertontonkan kepada di atas bumi. Tapi Yosua ini diberi mandat untuk membawa bangsa Israel menuju kota yang berkati. Untuk sampai kepada kota yang maju, kota yang diberkati, Tuhan enggak jadikan istilahnya semuanya mudah lempeng. Yosua jalan selesai. Yosua jalan ya seperti Kak Fendi bilang tadi, ngegame aja menang, tidur aja menang, gak ada tantangannya sama sekali. Justru untuk sampai kepada Kanaan, kota yang diberkati, kota yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, dia harus menghadapi tantangan besar. Tembok Yeriko. Saya percaya kalian teman-teman yang namanya Yeriko itu udah gak asing. Kalian bisa searching sendiri di Google. Zaman sekarang udah keren. Jadi Kak Fendi gak mau semuanya Kak Fendi sharing. Tapi kalian juga perlu mencarinya sendiri, perlu kenal sendiri. Pembahasan kita tentang Yeriko. Yeriko itu sebesar, temboknya setinggi, dan pada zaman dahulu gak ada yang namanya bom, gak ada yang namanya tank untuk menghancurkan tembok Yeriko. No. Hari ini kita belajar apa? Jericho no more with faith. Menang dengan iman.
meruntuhkan tembok Yeriko. Apa yang dilakukan Yosua? Kita belajar. Di dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Afendi mendapatkan 3 hal. Iman itu belajar tentang kerjasama. Apa? Kerjasama. Kok bisa Kak iman itu kerjasama? Iman itu dasarnya yang bekerja sama adalah kita orang-orang yang percaya dengan Tuhan. Kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian kita. Tuhan melakukan bagiannya. Jadi kita percaya melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan melakukan bagiannya. Itu yang disebut dengan iman itu kerjasama. Iman itu gak berdiri sendiri, kerjasama. Yang pertama ya, iman itu kerjasama. Yang kedua, teman-teman bisa lihat di dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Itu ada kerjasama antara bangsa Israel dengan Tuhan. Bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko. Kok ketonya sederhana ya, lucu. Tembok yang sebegitu besarnya yang dikelilingi, ya kan? Bahkan gak boleh bersuara lagi. Kelihatannya sesuatu yang lucu. Tapi iman itu kerjasama. Bagiannya bangsa Israel melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan melakukan bagiannya. Yang kedua, iman itu berdasar. Iman tanpa dasar sama sekali nol. Percuma, iman itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Janji firman Tuhan. Dari awal Abraham sampai kepada Yosua, Tuhan selalu bilang, kamu akan kuberikan tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu yang dipegang. Dasarnya sebagai iman. Iman yang berdasar. Bangsa Israel yang pada kala itu dipimpin oleh Yosua mempunyai dasar iman, percaya janji Tuhan bahwa Israel akan mendapatkan tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang ketiga, iman itu taat. Apa? Taat. Kalau bicara tentang taat, nggak mudah ya. Kak Fendi bacakan di dalam Yosua 6 ayat 3-5. Beginilah firman Tuhan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Ini bagiannya Yosua dan bangsa Israel. Kerjasama, ingat yang pertama iman itu kerjasama. Ini bagiannya Yosua dan bangsa Israel. Next, di dalam Yosua 6 ayat 12-16. Esokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7
orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang yang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ayat 16, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Tadi apa? Yang ketiga, iman itu taat. Kalau kita membaca perbandingan dari Yosua 6 ayat 3 sampai 5 dan Yosua 6 ayat 12 sampai 16. Yang dilakukan Yosua dengan bangsa Israel, Yosua melakukan tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Taat itu bicara tepat melakukan apa yang Tuhan mau. Iman itu taat. Taat akan perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan bersuara. Tuhan bilang kelilingi saja selama 6 hari. Dan pada hari yang terakhir Tuhan bilang bersoraklah. Bagiannya Tuhan apa? Bagiannya Tuhan menjadikan iman itu nyata. Amin. Penutup. Mari kita baca lagi di dalam ayat emas kita. Oh, tadi Kak Fendi belum sebut ayat emas ya. Ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Kak Fendi bacakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kak Fendi bacakan sekali lagi ya. Dengarkan baik-baik. Sebab semua yang lahir dari Allah sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah, bukankah kita, orang-orang yang percaya? Kalau tadi kita mereview kembali iman itu apa? Salah satunya adalah kerjasama. Kerjasama kita dengan Tuhan. Kita harus punya kerjasama yang baik sama Tuhan kalau mau mengalahkan dunia. Dikatakan lagi yang B, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tadi apa iman? Iman itu kerjasama. Yang kedua, iman itu ada dasarnya, iman itu berdasar. Yang ketiga, iman itu taat. Pertanyaan yang terakhir dari Kak Fendi. Seberapa besar Yeriko yang harus kamu hadapi hari-hari ini? Besar? Hadapi dengan iman. Amin. Iman yang bekerja sama dengan Tuhan. Iman yang berdasar akan janji Tuhan. Iman yang taat akan firman Tuhan. Yuk kita menyanyikan Kuasamu Terlebih Besar by NDC. God bless you. Kuasamu terlebih besar.
Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga. Kami percaya Kau Bapa yang luar biasa. Tidak ada satupun yang mustahil di dunia ini. Kalau Engkau campur tangan bersama dengan kami. Kalau Engkau bekerja bersama dengan kami. Iman kami mampu mengalahkan dunia. Bersamamu kami bisa. Dan kuasamu terlebih besar daripada segala hal. Kami berdoa pada pagi hari ini. Setiap Yeriko yang ada di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dengan iman. Kami mampu menaklukkan setiap Yeriko yang ada di depan kami. Karena kami tahu. Kami bekerja sama dengan Tuhan yang luar biasa. Kami bekerja sama dengan Tuhan yang punya kuasa. Dan kami tahu Tuhan. Kami punya dasar untuk percaya. Karena Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya firman yang pada pagi hari ini di-sharingkan tentang iman, Yeriko no more, with faith. Sama-sama kita sama-sama belajar. Bahwasannya Tuhan kita lebih besar. Kita mau belajar. Gak ada lagi Yeriko di dalam kehidupan kita. Selama kita berjalan dengan iman. Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tanamkan setiap bagian firman-Mu dalam loh hati kami yang dari paling dalam. Dan jadikan itu rema, supaya kami tetap dapat berjalan bersama dengan Engkau. Dengan baik, dengan indah, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.